Halo semuanya, balik lagi sama gua Amin di YouTube channel gua Amino Daily Ride. Yes, hari ini hari Senin tanggal 19 Desember tahun 2022. Kalau gua nggak salah tanggalnya, ntar kalau salah bisa gue cantumin di sini. Sekarang tanggal berapa? Jadi hari ini ya betul, malam lagi jam 10.51 malam. Hampir jam 11 malam. Kali ini gua lagi ada di daerah Gandaria, Jakarta Selatan ya. Jadi gue bakal muter-muter daerah Jakarta Selatan aja. Di video-video gue tuh kebanyakan gue kayak ya kalau nggak di sini di Kebayoran, Pondok Indah, Fatmawati, Cilandak, Cipete. Kemarin terakhir gue bisa muter ke daerah Palmerah, Jakarta Barat ya. Palmerah tuh masuk ke Jakarta Barat ya. Jadi di video kali ini, oke, sebelum pembahasan seperti biasa gue mau ucapin dulu terima kasih kepada kalian yang udah nge-support gua, yang udah bantu subscribe gua, udah like video gua, komen dan segala macam. Terima kasih banyak atas segala supportnya. Ini lampu merah, it's okay, sorry. Udah malam ya kan. Jadi makasih banyak yang udah support gua, udah komentar, subscribe dan segala macam. Terima kasih banyak. Semoga channel ini bisa berkembang ke depannya menjadi channel yang bermanfaat buat kalian ya. Jadi nggak cuma motor-motoran aja. Gua kayak oh shit, gue kayak pengen channel ini kayak gue nge-review sesuatu gitu, tapi ya karena keterbatasan waktu dan tempat jadi agak-agak sulit juga. Jadi bengkel pertama yang gue rekomendasiin adalah yang gue sering servis sana. Yang pertama adalah Cio Speed Shop. Bengkelnya terletak di daerah Cidodol, Jakarta Selatan. Cio Speed Shop, atau tulisannya sih C10 Speed Shop ya, C10 Speed Shop atau Illegal Racing biasanya di tagline-nya dia. Dan itu bengkel menurut gue cukup berrekomendasi buat lo servis CBR 250RR. Mekaniknya juga mekanik Abang Cio nya, maksud gue Abang Cio nya juga dia mekanik di Astra Honda Racing ya kalau nggak salah dia memang sering keluar buat ikut event balap di daerah di Jepang, di Thailand dan segala macam buat jadi mekanik di sana. Karena beberapa kali waktu gue kesana dia lagi di luar negeri, lagi ikut event balap sebagai mekanik di sana. Ya memang sibuk banget ya jadi mekanik di sana ya gitu kan. Jadi menurut gue bengkel itu cukup rekomendasi juga, dekat dari rumah gue, yang terutama rumah gue di daerah Bintaro Tanah Kusir, jadi daerah Cidodol, jadi nggak terlalu jauh gue buat kesana. Aksesnya juga mudah, kayak sekitar 5-10 menitan lah. Kalau lagi yang macam-macam banget gue bisa sampai di sana. Rekomendasi buat servis harian kalau lo mau ganti oli, servis rutin dan segala macam, cukup rekomendasi di sana. Budgetnya juga nggak terlalu mahal buat servis rutinnya, kurang lebih sekitar 150-160 ribu per servis ya. Jadi cukup rekomendasi ya kalau lo buat mau pasang-pasang part modif atau mau pasang-pasang atau mau upgrade mesin segala macam, lo bisa ke sana konsultasi juga bisa, servis bisa, mau porting dan segala macam juga bisa di sana. Dan ini salah satu bengkel rekomendasi dari Bang David juga, Bang David DXO, karena dia juga servis motornya di sana. Setelah beberapa ada drama sama bengkel sebelumnya, dia akhirnya servis di sana. Dan selama ini kalau kita lihat dari hasil servis dan tuningan mesinnya ya, kemarin dia habis, kayak gue tahu, kemarin dia habis bore up CBR 250RR menjadi 290-an cc dan berhasil mengalahkan ZX 300, ZX 25R yang udah di bore up jadi 300 cc punya Poroponauli, Bang Poroponauli. Gue nggak tahu ini pure karena mesinnya memang bagus atau karena jokinya aja, karena banyak hal yang apa ya namanya ya, gue nggak ngerti, mungkin kayak banyak hal yang terjadi atau banyak hal yang perlu dikulik lebih jauh lagi. Tapi pas di track Antasari kemarin, CBR 290cc buat apan dari Cio Speed Shop, dia berhasil ngalahin ZX 300 nya Bang Paropo. Videonya banyak berseliweran di Bang David, ada di Paropo, ada di Ngaprim juga ada, lu bisa cek di sana videonya. Emang kencang banget, paten banget. Aduh, gue masuk kesana banget ngobrol di dalam helm. Baik lagi, secara kasat mata memang CBR menang. Tapi ya gue sih nggak tahu ya, gue sih mikirnya mungkin nggak begitu jauh bedanya perbandingan spek antara ZX dan CBR kala itu. Tapi gue ngeliatnya kayak Bang David kayak jago lah, dia ngejokiin motornya, jadi performanya makin top notch gitu kan, motor kenceng dan jokinya juga urakan gitu kan. Jadi ya terabas aja lah gitu kan, kalau itu menurut gue ya, I don't know. Itu yang pertama. Buat servis settingan di Cio Speed Shop juga oke, buat lo porting, servis segala macam. Tapi menurut gue di sana kurang part itu ya, apa ya, part modif dan part apa ya namanya, pengganti buat CBR ini. Jadi kalau misalkan lo ada kendala kerusakan atau pengen modif apa namanya, part tertentu di CBR, lo kayak harus inden dulu, harus cari barangnya dulu, nggak langsung ready stock di sana. Karena di sana fokusnya hanya servis ya, jualan partnya nggak begitu banyak, jualan part yang ada aja, yang sering orang
ganti kayak misalkan busi, oli itu ada segala macam, dan part-part yang modifannya kayak beberapa aja lah yang ada stok di sana. Bipro juga kadang ada kadang nggak ada. Tapi ya kalau lu buat harian servis ya itu menurut gua masih worth it banget di sana gitu kan. Duh, anjir gua nggak sadar di daerah sini aja anjir. Oke, itu yang pertama. Banyak anak motor juga paling hari Senin ya. Ada yang kedua, gue rekomendasi kalian buat di Ahas Wing atau Honda Wing yang ada di daerah Ciputat, karena beberapa kali gue kesana buat servis motor gue dan menurut gue pelayanannya oke punya di sana gitu kan. Karena sebelumnya kan gue kendala di mesin motor gue tuh mati kalau nggak diservis, dan ternyata pas setelah gue servis di sana, menurut gue pelayanannya oke, pelayanannya bagus, terus servisnya juga menurut gue mantep. Dalam tanda arti mantap, ketika lu butuh servis A yang dilakuin servis A, dan ketika lu bongkar pasang motor itu masih dalam posisi yang sebenarnya gitu kan. Ada beberapa bengkel yang ada beberapa bengkel yang kayak dia masang bisa ngelepas, tapi pas pasangnya lagi kadang ada posisi yang berubah, ada baut yang beda dan segala macam. Tapi kalau di Ahas itu menurut gua oke banget. Kalau ketika ada baut lu yang hilang, lu boleh request baut buat dipasang di sana, terus klip-klip juga bisa pasang di sana, lu bisa request. Kadang kan kalau pasang klip-klip di bengkel-bengkel biasa dikasih klip yang agak murah gitu, yang agak ringkih, jadi menurut gua nggak bagus aja ketika nempel ya, gampang lepas aja gitu. Dan yang pasti ini Honda resmi, jadi ketika lo bawa part-part buat CBR atau part originalnya pasti ada di sana, walaupun kadang inden untuk beberapa hari dan beberapa bulan tergantung part yang lo mau. Tapi ini menurut gua cukup rekomendasi, di mana kebanyakan orang yang beranggapan bahwa Honda motor itu dia servisnya lama, terus ngantrinya lama, terus pelayanan nggak bagus dan segala macam. Gua nggak tahu, tapi yang gua rasain ketika gua di sana di Honda motor di daerah Ciputat, ntar gua kasih dah di sini gambarnya atau tempatnya, gua lupa juga, kayak di daerah ya Ciputat lah kalau nggak salah. Dia itu rekomendasi juga, bengkel montirnya juga ramah dan kinerjanya juga bagus. Tapi saran dari gue ketika lo mau ke sana lo harus booking dulu buat dapat antrian yang lebih pendek daripada orang-orang, karena rame banget di sana, apalagi hari Sabtu Minggu weekend gitu kan, antri banget. Jadi lu harus booking. Kalau sekarang dari gua pakai aplikasi Wahanaku Honda, gue lupa aplikasi, ntar gue cantumin di sini. Dan kalau nggak salah ini nggak ada liburnya ya, jadi setiap hari buka. Kalau weekend dia bukanya nggak sampai sore banget, sampai jam 3 atau jam 4 gitu. Kalau yang hari biasa kalau nggak salah sampai jam 5-an. Tapi saran dari gue lo harus datang pagi ketika servis di sini, karena banyak banget. Gak cuma khas Honda Wing doang, jadi kayak umum aja gitu kan. Kalau Honda Wing kayaknya buat motor-motor gede doang, dia kayak ada buat Matic juga dan segala macam. Tapi gak ada yang buat mobil ya, motor semua Honda, semua lini masuk ke situ gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ya gue pernah servis di WMC Racing di daerah, gue nggak tahu namanya, Jalan Margaguna Raya, itu di daerah Ragunan kah, Cilandak kah, ataukah Mampang kah, gue agak-agak bingung ya di sana ya. Pokoknya di WMC Racing gue pernah servis di sana, tapi beberapa kali doang. Yang pertama gue ganti busi, yang kedua gue servis injeksi servis harian, servis rutin lah gitu kan. Sama kalau nggak salah gue ganti semacam pair shifting gitu. Gue pernah shifting, gue rusak di sana, jadi motor gue nggak bisa diganti gigi, nggak bisa turun gigi. Akhirnya gue ganti shifting di sana, dan akhirnya bisa lagi motor gue gitu kan. Gue ya cuma 2 atau 3 kali servis di sana, dan menurut gue itu cukup worth it. Kurang lebih nggak jauh beda daripada Bang Cio Speed Shop buat servis hariannya ya. Kalau tuningan mesin balik lagi ke montir dan teknisinya ya, gue nggak begitu paham juga. Tapi buat servis hariannya kurang lebih harganya sama, sekitar 150 ribuan. Terus montirnya juga profesional, bagus, cepat kerjanya, nggak yang aneh-aneh. Lalu kalau udah biasa megang montir biasa megang motor 250 cc, motor-motor gede, tapi jadi nggak kagok atau nggak bingung gitu kan. Kadang kalau servis di bengkel biasa kan masih agak kagok tuh, bang ini olinya di mana, bang ini di mana, bautnya gimana kan, kayak agak ribet kan. Jadi di sana tuh udah makan asam garam lah mengenai motor 250 cc atau motor-motor gede, terutama CBR gitu kan. Dan ya kalau nggak salah di sana itu liburnya di hari Jumat. Sorry tadi Bang Cio di Cio Speed Shop juga sama, dia liburnya di hari Jumat. Jadi Senin sampai Kamis dan Sabtu Minggu dia tuh buka ya. Jadi dia nggak sampai malam ya, dari jam 8 atau jam 9 pagi sampai jam 5 sore, kayak hari kerja lah dia, kayak hari kerja gitu kan, nggak begitu sampai malam-malam banget. Kok bunyi ya, norak banget kayak tit, kedenger nggak ada di footage ya. Padahal nggak ada orang lewat nih, gue terabas bisa sih kayaknya. Tapi jangan, kita adalah orang yang baik, warga Indonesia yang baik, jadi jangan terabas aja. Ya jadi dia tuh tutup hari Jumat aja,
Hari biasa dibuka Senin sampai Kamis, Sabtu dan Minggu dari pagi sampai sore. Jadi buat kalian yang mungkin servis di sana ya coba lihat waktunya aja, karena kayak kadang di sana ramai sih. Terutama ya nggak itu ya apa namanya, wajar aja sih kalau bengkel-bengkel tuh ramainya di weekend gitu kan ya. Semuanya kadang orang kebanyakan kerja yang liburnya weekend gitu, jadi ya udah servisnya di weekend aja gitu kan. Itu. Dan yang terakhir, gue harus nyebutin ini juga, gue mau bersikap objektif aja walaupun banyak isu-isu yang berseliweran di mana-mana, tapi bukannya apa-apa, tapi gue mau sharing aja kepada kalian. Toh nanti keputusannya balik lagi kepada kalian, yaitu bengkel yang cukup kontroversial itu BMC Racing Bogor. Yes, karena bengkel ini dari kemarin menjadi omongan banyak pihak gitu kan, dari Bang David terutama dan teman-temannya yang mungkin mengalami isu atau kendala di sana, atau merasa dalam tanda arti menjadi mau praktek motornya. I don't know, gue nggak tahu apa namanya, dan gue nggak mau mencoba untuk ikut campur dalam masalah mereka. Mungkin kalian juga bisa riset sendiri gimana bengkelnya dan gimana isu-isu yang beredar. Tapi menurut gue bengkel ini tuh terletak di daerah Parung Bogor, lumayan jauh dari gue, karena awalnya gue cukup percaya sama Bang Wawan sebagai ownernya di sana. Gue mau servis di sana, dan ketika saat itu gue rela buat dari Jakarta, dari rumah gue ke Parung Bogor buat servis di sana, karena yang menurut gue servisnya sangat worth it. Karena gue nggak pernah servis yang macam-macam ya, gue servis harian aja di sana. Menurut gue cukup worth it buat servis harian di sana, nggak yang gimana-gimana gitu kan. Dan gue nggak pernah ngalamin hal-hal yang dalam tanda arti mau praktik dan segala macam. Jadi sama sepertinya kalau di sana tuh biaya servis sekitar 150.000 per sekali servis gitu kan, dan biaya-biayanya kurang lebih sama seperti di UMC ataupun di Sio Speed Shop gitu kan. Karena gue nggak dalam tanda di sini dalam tanda arti notisnya adalah gue nggak itu ya, gue nggak pernah servis yang namanya servis berat, atau motor lu sampai ditinggal, atau motor lu sampai diborap dan voting segala macam, enggak. Jadi gue kayak servis harian aja di sana. Buat kalian yang merasa pengen untuk naikin spek motor buat dibawa raporting dan segala macam, kalian bisa coba riset lebih jauh bengkel kepercayaan kalian ya, bengkel yang kalian. Jadi jangan sampai salah bengkel. Menurut gue BMC ini cukup worth it buat lo servis harian aja, pasang part modif, terus konsultasi mengenai servis harian, rutin dan segala macam, konsultasi mengenai oli, mengenai performance. Menurut gue cukup worth it, dan Bang Wawan juga cukup ramah. Bengkel ini juga buka ya dari, kalau nggak salah dari jam 8 sampai jam 5 juga kurang lebih lah ya, sampai maghrib lah ya. Dia juga apa namanya, kalau nggak salah dia emang nggak ada liburnya, kayak setiap hari buka atau hari Jumat libur, gue nggak tahu, gue kurang tahu. Tapi ntar gue coba cek di Google Maps apakah dia buka setiap hari atau enggak. Ya menurut gue bengkel ini cukup worth it buat kalian yang mau servis ringan di sana. Dalam tanda arti kalau kalian mau servis berat atau segala macam, kalian bisa coba review lagi dan coba kalian kulik lagi sama isu-isu yang berkembang. Gue cukup apa ya, gue cukup nggak mau keren juga nih apa namanya, apa ya namanya, baliho-balihonya. Gue nggak mau menyalahkan dalam dua sisi, Bang David ataupun Bang Wawan, tapi gue di sini kayak agak tricky juga memang menyebutkan hal ini, tapi ya udah gitu kan. Anyway, itu aja video dari gue mengenai bengkel akomodasi ketika lo mau servis CBR. Kalau kalian yang bingung mau servis di mana, kalian yang baru beli motor CBR ini dan kalian ngerasa kayak servis di bengkel biasa kurang servisnya, kurang pelayanannya, terus pasangnya juga bingung dan segala macam, itu adalah beberapa bengkel rekomendasi dari gue yang nggak jauh-jauh dari rumah gue, dan gue pernah untuk servis di sana. Jadi semoga video ini membantu buat kalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video-video gue berikutnya. Thank you and goodbye. See you later.